masih diberi kesehatan untuk berkumpul dalam kegiatan. Sebenarnya ini kegiatan kompel ya Bapak Ibu. Kegiatan kompel hanya kebetulan diisi dengan saya yang memerlukan untuk diseminasi ini. Jadi di kegiatan guru penggerak ada diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Ini adalah salah satu bentuk aksi nyatanya seperti itu. Yang kemudian tidak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, yang saya hormati Bu Yana selaku Kepala Sekolah SD Negeri 001 serta Bapak Ibu, rekan guru dan tenaga kependidikan SD 001. Baik, sebelum kita melanjut ke kegiatan selanjutnya, kita buka terlebih dahulu dengan doa. Saya pimpin dalam agama Islam yang non Muslim bisa menyesuaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, berikut susunan acaranya. Yang pertama pembukaan dan doa tadi sudah kita lakukan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kutai Timur, dan satu lagi Mars Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur. Mungkin nanti ini yang masih asing ya bagi Bapak Ibu guru. Hanya gak apa-apa saya sosialisasikan di sini supaya siapa tahu nanti ke depannya teman-teman semua ada yang melanjutkan kegiatan program guru penggerak ini, jadi sudah lebih familiar. Nah, yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 01 Muara Wahau. Selanjutnya adalah pemaparan materi, refleksi kegiatan berupa pesan dan pesan, dan terakhir nanti ditutup dengan penutupan dan doa. Baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kutai Timur, dan Mars Balai Guru Penggerak. Kepada hadirin dipersilakan berdiri. Jadi
Baik, terima kasih kepada hadirin, dipersilakan duduk kembali. Ya, untuk lagu yang ketiga mungkin Anda asing ya Bapak Ibu. Belum pernah dengar. Ya, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 001 kepada Bu Yuliana, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi yang beragama lain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa melaksanakan pelatihan kombel pertama kita, ya. Walaupun jamnya berapa jam? Sertifikatnya 4 jam. Untuk sertifikatnya nanti 4 JP. Jadi untuk 4 JP itu sudah lumayan lah ya. Kegiatan yang di PMN Ibu kemarin yang mengisinya mengambil bisa 1, 2, 3 kegiatan udah jadi banyak gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi untuk mendapatkan sertifikat, jadi Bapak dan Ibu guru itu tidak perlu bersusah-susah lagi untuk mengambil di PMN, tapi silahkan juga kalau mau bervariasi ya, mengambil yang di PMN, karena kombel pun sudah diakui sertifikatnya ya, cukup dengan stempel dari kombel itu sendiri. Jadi bagi Bapak Ibu, kita sesuaikan saja ya, artinya siapa yang mengikuti maka akan mendapatkan sertifikatnya. Kalau yang nggak ikut ya nggak dapat gitu. Kan nggak ada istilah mentang-mentang di kombel sendiri nggak ikut dapat, padahal ilmunya nggak dapat. Jadi usahakan kalau misalkan ada waktu, toh kita juga tidak terlalu lama waktunya, kita sebentar. Paling tidak kalau ada keperluan itu ikutin sebentar, kan ada si absennya. Habis itu silahkan izin. Yang rugi siapa? Bapak Ibu, kan udah ketinggalan 1 sertifikat gitu ya. Jadi pengisian PMN juga itu sangat penting. Nah, bagi yang bukan
dari guru, silahkan diikutin. Mana tahu nanti ke depannya yang tadinya TU bisa jadi guru, Amin. yang tadinya administrasi bisa jadi guru. Kan? Karena kebutuhan guru itu akan selalu kurang. Setiap tahun akan selalu kurang. Kalau dalam setiap tahun selalu kelebihan, itu jadi pertanyaan, berarti sekolahnya tidak ada muridnya. Gitu. Nah, jadi kita bersyukur. Bahkan di SD 03 SD 03 jangan-jangan ini ciri-ciri SD 01 ini mau ketambahan 2 guru lagi Bapak Ibu ya. Dan itu laki-laki ini saya barusan di WA lagi tadi, Bu tolong dibantu, saya mau pindah. Oh, saya pasti bantu. Silahkan buat dulu surat pelepasan. Saya akan menerima ketika surat pelepasannya sudah ada, gitu. Karena teman kita Bu Julisa, dia mau pindah ke kota. Dia tidak tahan tinggal di kampung, Bapak Ibu. Ketika orang sudah biasa di kota, tinggal di kampung itu gak betah, gitu. Karena kemarin Ibu Julisa ini sudah belajar nyetirnya di kota, bukan di desa, ya. Jadi ya kita doakan saja semoga Bu Julisa nanti sama suaminya tuh bisa sehat selalu, di tempat yang baru juga bisa lebih sukses ke depannya. Sebenarnya saya berat untuk melepas begitu ya, tapi karena sesuatu dan lain hal, jadi ya namanya kita manusia ini kan punya rasa empati gitu kan. Makanya saya bilang ke Bu Julisa, saya gak akan melepas ibu kalau ibu belum ada pengganti. Saya gak mau kalau cuma kesepakatan kayak 011 kan, kesepakatan di awal. Saya walaupun Bu Julisa saya tahu karakternya, tetap saya gak akan percaya. Karena gak mungkin dia bisa mencari guru gitu, gak mungkin. Disimpan sama saya. Oh itu bukan, beda Bu, itu beda. Maksudnya ketika Ibu Julisa mencari, nggak mungkin semudah itu gitu loh. Misalnya Bu Julisa, Bu saya sudah dapat si A, kepala sekolahnya nggak mau lepas. Nah, tapi ini saya memastikan sudah positif Bu Julisa ini pasti akan saya lepas selepas-lepasnya nanti. Karena Pak Fauji itu dia sudah terima surat pelepasan. Iya Pak, blank. Jadi Pak, walaupun seandainya Pak Hendra belum berhasil, Pak Fauji sudah berhasil gitu. Katanya hari ini dia mau antar suratnya. Saya bilang besok aja Pak, ketemu di kantor camat. Tapi dia bilang gak apa-apa Bu, besok saya antar. Mungkin dia berubah pikiran. Mungkin sedikit saya sampaikan mungkin mengenai guru kelas, terutama untuk pembelajaran di kelas. Sering-seringlah menggunakan metode berdiferensiasi karena menurut saya itu pembelajaran yang menyenangkan gitu. Walaupun dia itu, jadi jangan mengkelompokkan itu satuan, misalnya perempuan semua, laki-laki semua, ya diusahakan dicampur. Jadi ada laki, ada perempuan. Walaupun banyak lakinya atau banyak perempuan, diusahakan. Itu akan lebih ngena sepertinya kalau melakukan sistem pembelajaran yang seperti itu. Ya, karena anak-anak kan cepat bosan. Di lapangan aja kalau berdiri terlalu lama mereka bosan. Karena sebenarnya itu karakternya anak-anak. Saya marah itu cuma supaya membiasakan. Sebenarnya saya tahu dan paham karakter anak-anak itu gak bisa diam. Apalagi kalau kelas 1. Cuma dibiasakan mereka itu mendisiplinkan diri dari dini, dari awal. Karena kalau kita membiarkan, mereka nanti gak akan bisa, oh ini loh, berarti guru saya lagi ngomong nih, saya harus perhatikan gitu. Jadi harus agak-agak keras sedikit, walaupun sebenarnya itu hanya omongan aja biasanya gitu. Makanya terkadang kalau di pelatihan pasti Bapak dan Ibu
sampaikan, kita sebagai guru itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang keras, mengancam. Mereka nggak tahu di lapangan, mungkin iya, kebanyakan mereka itu dosen. Mereka mengajarnya orang-orang dewasa. Tapi tanya, pernah nggak ngajar guru SD kelas 1? Gitu. Karena mereka tahu teorinya, tetapi memang ada hal-hal yang harus kita terima. Kita sebagai guru tidak boleh, yang penting tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, apalagi yang namanya kebun binatang itu sampai keluar kan nggak boleh gitu. Paling tidak, ya gunakanlah kata-kata yang sekiranya mereka itu tidak terlalu sehingga apapun yang mereka lakukan, kesalahan apa yang mereka lakukan, usahakan dikasih hukuman, ya, supaya mereka tahu, oh, kalau aku mengulangi lagi hukumanku akan lebih tuh. Jangan ada pembiaran, walaupun kecil hukumannya itu kasihkan. Jadi supaya tidak terulang lagi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini sangat bermanfaat buat kita semua. Dan saya juga mengharapkan dan saya juga akan selalu mensupport bagi guru-guru yang ingin mengembangkan karirnya. Silahkan menyusul Bu Adel. Siapa saja yang mau mendaftar guru penggerak, ya. Jadi buat teman-teman yang lain silahkan. Jadi nggak usah saya nggak enak misalnya atau apa gitu. Gak apa-apa, biar semuanya jadi guru penggerak semua di sini 01. Jadi jangan dikira bilangnya kan kemarin Kak Bu Nadi bilang ada kepala sekolah itu nggak mau kalau gurunya jadi guru penggerak karena akan banyak keluar. Gitu. Walaupun keluar tapi kan dia tetap tahu tugasnya. Kan nggak mungkin juga keluar-keluar setiap hari gitu kan. Tinggal menyesuaikan. Kalau saya semua mau jadi guru penggerak malah bagus. Berarti itu luar biasa, pemecah rekor. Guru 01 semuanya guru penggerak. Ya kan? Wow, jadi tidak dibilang hanya guru bergerak. Sekarang guru penggerak sekolah itu Bu selalu ditanya, di sekolah itu ada guru penggeraknya Kak? Dulu saya sering ditanya, saya bilang tempat saya Bu banyak guru bergerak. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada, mudah-mudahan yang lain bisa menyusul. Nanti Bu Adel selesai jadi guru penggerak, lanjut lagi Bu, ikut lagi yang lain menjadi guru pengajar praktek. Oh, nanti sering dipanggil berarti kayak Pak Gun. Lulus dari guru pengajar praktek, naik lagi Bu, fasilitator. Asal jangan naik lagi jadi komentator. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Yana untuk sambutannya. Kita kasih aplaus dulu untuk Bu Yana. Ya. Yang disampaikan Bu Yana mengenai disiplin tadi sebetulnya sesuai dengan apa yang mau saya sampaikan hari ini mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Dan saya sesuai dengan harapan Bu Yana juga dan sesuai harapan kita semua harapannya semoga teman-teman di sini bisa tergerak untuk menyusul menjadi guru penggerak. Mungkin apa kalau kata orang kan nanti jadi kepala sekolah dan lain sebagainya, tugasnya banyak dan lain sebagainya. Tapi kita coba untuk melihat esensi sebagai pembelajaran buat kita, membuka wawasan lebih banyak lagi untuk kita, seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke pemanasan dulu ya Bapak Ibu, supaya lebih semangat, supaya lebih sebelum masuk ke materi supaya lebih fokus. Ya, pemanasannya nanti kalau saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu tepuk 1 kali. Kalau saya bilang tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Ya, kita coba ya. Tepuk 1, 2, tepuk 3. Nah, sekarang kata kuncinya adalah CGP. Jadi ketika saya bilang CGP tepuk 1, Bapak Ibu tepuk 1. CGP tepuk 2, Bapak Ibu tepuk 2. Tapi kalau saya tidak bilang CGP, berarti jangan tepuk. Kita coba ya. Masih fokus kah? Atau tergantung dengan kotak merah di depannya? Jelas. Ya.
percobaan dulu sebentar, lalu kita mulai. CGP tepuk 1, CGP tepuk 2, CGP tepuk 1, CGP tepuk 2, tepuk 3. Nah, ketahuan. Belum fokus ya. Ada Bu Levi juga. Kita coba sekali lagi ya. CGP tepuk 1, CGP tepuk 3, CGP tepuk 2, CGP tepuk 1, tepuk 2. Oke. Berarti sudah fokus. Hanya Pak Haji sempat agak betul bisa ngerem-remin pakem. Makanya saya kalau suruh Pak Adi itu harus secara detail. Ya. Kebablasan kadang. Oke. Lain memang. Kita masuk ke materi ya Bapak Ibu. Masih lebih Pak Adi sama. Ya, di sini judul diseminasinya adalah budaya positif di lingkungan sekolah. Konsep inti dari budaya positif dari yang saya pelajari di CGP ini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang, oh saya sudah pernah mendengarnya yang ini, tapi yang ini saya belum pernah dengar. Nah kira-kira apa itu? Nah di sini kita akan bahas satu-satu. Mungkin dari Bapak Ibu saya tanyakan dulu, sekiranya apa yang sudah familiar dari 8 ini? Kira-kira dari yang 8 ini apa yang sudah pernah Bapak Ibu dengar, apa yang sudah Bapak Ibu tahu? Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Oke, Bu Imah disiplin positif. Pak Adi? Sama disiplin positif. Bapak Ibu yang lain? Keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia? Makan. Nggak salah. Ya. Ini kemarin sudah pernah kita bahas yang ketika ada pendampingan individu, tapi nanti akan saya ulas kembali. Oke, di sini saya lanjutkan aja Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sekarang ini saya bacakan dulu, merupakan perubahan pandangan baru dalam pendidikan yang bertujuan menghadapi abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada kemampuan bernalar kritis, critical thinking, komunikasi, communication, kolaborasi, dan kreatif, atau yang biasa dikenal dengan istilah 4C. Pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, keempat mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ada juga lagunya ya, biasanya di kelas-kelas 1 atau sampai kelas 6 juga sering dinyanyikan. Nah, maksudnya apa dengan pembelajaran paradigma baru ini? Karena kita ini kan sekarang sudah semakin maju zamannya. Komputer sudah di mana-mana. Bahasa sekarang tidak hanya bahasa Inggris saja, sudah tambah lagi dengan bahasa Mandarin. Besok lagi ada lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghadapi yang seperti itu, menghadapi abad 21 ini kita perlu meningkatkan kompetensi kita. Jadi nggak mungkin kita ngajar itu cuma anak duduk rapi terus kita ceramah dari awal sampai akhir. Nah, pasti anak itu hanya bertahan pasti, tapi paling 5 atau 10 menit. Sisanya mereka masih akan tergerak untuk ngobrol yang lain, bergerak sana sini dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita tekankan, kemampuan bernalar kritis, kemampuan untuk berpikir lebih lanjut. Kita harus mampu mengasah anak-anak itu untuk meningkatkan rasa keingintahuannya. Jadi kalau mungkin kalau di kelas kita menjelaskan gitu kan, nah anak itu hanya duduk saja. Nanti ketika ditanya, ada yang mau ditanya nggak? Biasanya enggak Bu, sudah paham? Sudah. Nah, selesai sampai di situ. Tapi ketika kita kasih
latihan soal, tugas. Ini tadi gimana ya? Ini gimana ya? Tanya temannya, tanya sini ketika maju. Saya nggak ngerti Bu. Nah seperti itu. Just disinilah yang kita tekankan, bernalar kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreatif. Kita bisa mengemas pembelajaran itu dengan menggunakan 4 ini. Seperti yang tadi Bu Yana sampaikan, pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini juga sesuai mendukung untuk kita bisa menghadapi abad ke-21 ini. Berdiferensiasi itu kan kita menggabungkan pembelajaran mengikuti kebutuhannya si anak. Anak itu kan punya kodrat masing-masing. Ada yang sukanya atau ada yang belajarnya itu cocok dengan mendengarkan, dengan lagu, dengan video. Atau misalnya anak itu lebih masuk ketika belajar itu dengan diskusi. Atau dia bisa lebih masuk dengan menggambar. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika anak itu lebih masuk dengan hanya membaca. Seperti itu. Ya, jadi ketika pembelajaran kita gabungkan ini semua dengan berdiferensiasi, memanfaatkan kebutuhan yang mereka punya dengan kemampuan juga yang mereka punya, seperti itu. Untuk mencapai apa? Ini tadi profil pelajar Pancasila. Karena sebetulnya kita ini impian anak-anak kita ini menginginkan anak-anak itu nanti menjadi seperti apa? Kan seperti itu. Menjadi seperti apa? Oh dia jadi anak yang beriman, bertakwa, punya akhlak mulia yang bagus ketika ketemu gurunya dia menyapa, atau misalnya lagi salim sama temannya memanggil itu dengan namanya, tidak dengan nama orang tuanya, seperti itu. Atau misalnya lagi ketika bersosialisasi dengan lingkungan masyarakatnya, dia bisa gotong royong, enggak yang cuma bisa ada temannya bersih-bersih nih, dia hanya duduk saja di situ. Nah, kita kan berharap anak-anak ini punya kemampuan ini semua. Nah, caranya seperti apa? Dengan memanfaatkan berdiferensiasi itu tadi, memanfaatkan kebutuhan, memanfaatkan kemampuan yang dimiliki anak dan kita kemas dalam pembelajaran. Contohnya seperti apa yang kita bikin dalam kelompok seperti itu. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, guru itu kan biasanya masuk kelas terus semuanya duduk itu anak-anak rapi gitu kan. Nah duduk rapi, kemudian ternyata kita ini sedang mengontrol anak-anak. Mengontrolnya dengan cara apa? Bisa jadi misal kita ini minta anak-anak itu untuk duduk, tapi ternyata kontrol kita tadi itu hanya sebuah ilusi. Kenapa sebuah ilusi? Karena anak-anak itu belum yang tumbuh dari dalam dirinya. Misal kita datang, mereka ribut, terus kita marah, pasti anak itu diam. Kira-kira bertahan berapa lama? 10 menit. Ada yang 2 menit, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Kenapa kok bisa dia cuma bertahan sebentar? Karena anak-anak itu takut ketika kita marah. Tapi ketika kelihatan di muka kita udah gak marah, hilang rasa takutnya. Ya kan? Nah, jadi miskonsepsi tentang teori kontrol tadi, ilusi tentang mengontrol murid. Nah, muka kita yang marah, terus anak-anak jadi takut. Tapi ketika kita lagi melakukan pembelajaran, muka kita kan otomatis jadi mengikuti ya, nggak yang jadi marah lagi. Nah, anak-anak lost lagi, dia akan ribut lagi, ngobrol lagi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif di sini itu seperti bujukan. Misalnya, kamu ayo maju, nanti kalau kamu bisa jawabannya betul, ibu kasih hadiah. Nah, awalnya mungkin itu berhasil, anak-anak itu maju, gak menutup ya kalau kelas 1 pasti senang ketika dikasih hadiah. Dan ternyata saya coba di kelas 6, mereka pun senang, bersemangat ketika saya kasih hadiah. Tetapi ketika saya nggak bawa apa-apa, ya mereka nggak mau maju. Nah, ternyata penguatan positif itu tidak selalu bermanfaat. Oke, jangka pendeknya dia bermanfaat, dia mau maju. Tapi untuk jangka panjangnya, lama-lama anak itu bosan. Cuman selek aja. Misal kita naikkan lagi jadi pensil. Cuman pensil aja. Nah, lama-lama kan otomatis kita yang tekor juga ya Bapak Ibu. Kalau kayak gitu kan. Nah. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang tadi kedua dengan bujukan. Yang ketiga dengan membuat orang merasa bersalah. Kadang kita pun melakukan itu ya, secara sadar atau tidak sadar gitu kan. Kita membuat dia merasa bersalah. Kamu kalau melakukan itu
konsekuensinya ABCD misalnya. Oke, di saat itu dia merasa bersalah. Oh ya, ini saya salah nih. Tapi kemudian jangka panjangnya seperti apa? Nah, seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang kita sering alami juga ya, ketika kita marah, anak itu diam. Tapi ketika misalnya kita sudah gak marah, itu tadi kita hanya memaksa di awal saja. Untuk selanjutnya, dia akan kembali lagi. Kenapa? Karena belum tumbuhnya motivasi dari dalam dirinya. Nah, itulah yang sedang kita usahakan. Bagaimana caranya supaya anak itu punya motivasi dari dalam dirinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, kalau yang dulu itu kan kebutuhan kita nih sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya itu sama. Tetapi sekarang semakin majunya zaman, kebutuhan masing-masing anak itu berbeda. Jadi tadi contohnya, si A dia lebih suka belajar dengan menonton video, tapi si B ini nggak bisa ketika harus belajar dalam kondisi ribut misalnya. Nah, disitulah salah satu caranya kita pakai yang berdiferensiasi. Kita kelompokkan anak-anak yang suka dengan video, kita kelompokkan anak-anak yang suka dengan menggambar, kita kelompokkan anak-anak yang suka dengan membaca. Caranya gimana mengelompokkannya? Kita bisa kasih assessment awal untuk mengetahui minatnya dia, cara belajarnya dia. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol yang sekarang, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pasti nggak usah jauh-jauh ke anak-anak, kita sendiri pasti punya pandangan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda terhadap satu masalah, ya. Dan kita tidak bisa menyamakan penyelesaian terhadap masalah itu. Tapi kita bisa mencari solusi atau jalan tengah yang sekiranya cocok untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu tadi, kita bisa saling beradaptasi. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Sekarang semua perilaku itu sebetulnya adalah untuk memenuhi tujuan. Nah, tujuannya seperti apa nanti kita bahas. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol sekarang hanya diri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang hanya bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Tetapi kita bisa saling bekerja sama, kita bisa berkolaborasi untuk menentukan solusi yang terbaik. Pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal, tetapi teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan kalau dulu model berpikirnya menang atau kalah, saya menang, kamu kalah, saya kalah, kamu menang. Nah, kalau sekarang tidak, kita berpikirnya menang-menang untuk saling menerima. Nah, yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin juga mengacu pada sikap tanggung jawab terhadap perilaku diri sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang dia yakini tanpa adanya imbalan atau paksaan. Nah, jadi kita ini sedang berusaha untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari dalam diri siswa. Jadi tidak harus selalu kita ingatkan, yang kadang dipelototin, yang kadang dimarahi. Nah, harapannya kan gitu, anak-anak bisa, saya mempunyai nilai kesopanan. Nah, ketika ketemu guru nggak harus kita begini dulu, anak baru saling. Tetapi anak sudah datang sendiri lalu saling dengan kita. Atau misal bertemu, menyapa, seperti itu. Itu harapannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsik. Jadi mereka ini tanpa harus disuruh, tanpa harus didorong, tanpa harus dimarahi, tanpa harus dikasih imbalan. Jadi mereka sudah sadar secara sendirinya. Nah, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan?
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi mau dia misal suku Jawa, Bugis, Kutai, apalagi Manggarai dan lain sebagainya, tetapi nilai-nilai yang diyakininya sama, yaitu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai beragama atau religius. Nah, seperti itu. Contohnya di sini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Yang di sini profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kita tuju dalam pembelajaran, dalam pendidikan untuk anak-anak kita. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan keadilan. Nah, di sini ada lagi keterampilan hidup, life skill. Ini untuk organisasi yang lain. Tetapi pada dasarnya itu adalah nilai-nilai baik yang kita harapkan bisa tumbuh dalam diri anak-anak. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik yang kita lakukan untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Oke, sebelum masuk ke situ kita kasih sedikit. Karena dari tadi kan saya sudah kayak kereta gitu kan. Nah, sekarang kita ice breaking dulu untuk sebelum masuk ke kebutuhan dasar manusia. Saya mau Bapak Ibu berdiri berpasangan. Boleh cari pasangan bebas. Perempuan-perempuan, laki-laki, laki-laki, boleh. Perempuan, laki-laki, silakan. Kebetulan kita kenal, jadi bisa berpasangan. Udah depan belakang. Boleh agak disumbungin langsung dari sini. Boleh agak disumbungin, disumbungin ya. Sudah dapat pasangan Bapak Ibu? Sudah dong. Gimana boleh saya? Oh, saya sama Ibu. Boleh saya boleh pinjam dulu Bu Ibu. Saya pinjam dulu Bu Ibu untuk mencontohkan ya. Jadi gini, nanti hadap-hadapan, kemudian Bapak Ibu pegang. Kita nggak pegangan tangan, tapi pegangan pundak kawannya. Jadi gini. Nah, pegangan pundak kawannya. Ya. Kalau saya bilang hitam, Bapak Ibu pegang pundaknya sendiri. Kan kita berawal di sini. Hitam. Pegang pundak sendiri. Satu tangan aja. Ya. Lalu kalau saya bilang hijau, Bapak Ibu pegang pundak teman tapi yang sebelah sini. Jadi kita nanti menghilangin. Jangan salah makeup Pak Ade. Putih. Hijau hitam. Jadi nanti gini, kalau saya bilang hijau, pegangnya gini. Jadi kita nanti akan sini. Nah, jadi kita akan seperti ini. Nah, kalau hijau, ya, kalau hijau kita pegang pundak kanan temannya, menggigam. Nah, begini. Ini hijau, hitam begini. Coba ya, hijau. Nih, hitam. Nih, hitam. Nih, hijau. Oke, kita coba ya. Pesan saya jangan salah pegang ya Bapak Ibu. Ya, siap? Siap. Kita coba dulu. Pertama kita sama-sama pegang ya. Belum. Pegang itu kanan dari itu Bu. Nah, pertama seperti itu. Oke. Lah, Maju ke Siska. Pak Adi yang maju berarti. Oke, siap? Hitam. Ayo, bagus. Hijau. Hati-hati. Hijau. Hitam. Oke, kita lebih cepat ya Bapak Ibu. Siap? Hijau. Hijau. Ayo. Hitam. Hijau. Hijau. Hitam. Hitam. Hijau. Ayo mulai lagi. Hijau. Hitam. Hitam. Hijau.
Ya, ini saya punya kasus. Contoh kasus mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi nantinya akan kita analisis kira-kira anak ini butuhnya kebutuhan anak ini apa? Ya. Kasusnya adalah Ibu Ambar, dia guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu anak di kelasnya, si Doni. Nah, Doni ini kalau lagi istirahat, dia suka minta bekal temannya, maksa. Nah, ini doa Pak Adi kecil. Ya, nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa yang mau Bapak Ibu lakukan, dan kira-kira apa sih alasannya kenapa si Doni ini melakukan hal itu? Nah, sebelum masuk ke situ, sebelum kita analisis ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa? Setiap orang, setiap manusia pasti membutuhkan namanya makan, minum, pakaian, baju, tempat tinggal, kemudian lagi keamanan, keselamatan. Nah, jadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh diri inilah yang namanya kebutuhan bertahan hidup secara fisik. Ya. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang atau rasa diterima. Seperti apa rasa diterima itu? Rasa diperhatikan, dipedulikan, berbagi, seperti itu. Nah, kemudian lagi menjadi diterima oleh kelompok tertentu misalnya. Itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Seperti apa penguasaan itu? Keinginan untuk dianggap berharga, berkompetensi, kemudian menjadi pemimpin, diakui. Nah, itu penguasaan. Kemudian kesenangan, mencari kegembiraan, bermain buat anak-anak itu kan, tertawa, kemudian lagi humor, melucu, seperti itu. Yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan ini yang seperti apa? Mandiri. Dia bisa menentukan pilihannya sendiri. Dia bisa mencoba hal-hal baru dan mengendalikan sesuatu. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita sadari atau tidak kita sadari, kebutuhan ini memang ada pada diri kita. Contohnya makan, itu pasti termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita nggak makan, kita nggak minum, pasti akan lemas dan lain sebagainya. Kemudian kasih sayang. Kalau kita tidak diterima, atau misalnya nih, Bapak Ibu nih cerita sama pasangannya, lagi jengkel lah ya, bisa gitu kan, capek lagi sekolah dan lain sebagainya. Pulang ke rumah mau cerita sama suaminya atau sama istrinya, sekalinya pasangannya pun lelah misalnya, tidak mendengarkan. Nah, pasti akan jadi bodoh ya kan. Nah, ternyata kebutuhan yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dari Bapak Ibu sendiri. Oke, kita kembali ke permasalahan yang tadi ya Bapak Ibu. Tadi Doni maksa temannya buat kasih bekal. Kira-kira kalau dia mari kita analisis kebutuhan dasar manusia. Kalau kita ke bertahan hidup, kalau Doni tadi dia minta bekal temannya secara maksa. Kira-kira kalau kebutuhan bertahan hidup yang dia inginkan, berarti seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu kalau misalnya nih dari sisi dia ini untuk bertahan hidup, kenapa kok dia bisa maksa? Mungkin dia nggak dibawain bekal dari rumah, ya kan? Berarti dia kan kelaparan, sehingga dia datang ke temannya, aku mau makananmu. Maksa. Nah, itu kalau dilihat dari sisi bertahan hidup. Kalau dari sisi kasih sayang, kira-kira seperti apa? Ingin diperhatikan. Ingin diperhatikan, misal dia di kelasnya nggak diperhatikan sama teman-temannya, sehingga dia nih ada bekal makan temannya, dia paksa supaya dia bisa diperhatikan sama teman-temannya, dan supaya si bu guru ini tadi memperhatikan dia. Karena itu tadi, karena
kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya tidak terpenuhi. Nah, kalau dilihat dari sisi penguasaan, kira-kira ingin dianggap, ingin dilihat keren sama temannya. Saya bisa menguasai teman-teman dengan cara teman-teman jadi takut sama saya kalau saya ambil makanannya secara paksa. Kalau kita lihat dari sisi kesenangan, ketika Doni melakukan itu, kira-kira apa alasannya? Merasa puas, diambil, dipaksa, otomatis kan temannya jadi sedih, jadi takut. Nah, mungkin ekspresi itu menurut dia lucu, jadi dia puas. Kalau sisi kesenangannya misal belum terpenuhi. Kalau dari sisi kebebasan, kira-kira apa? Si Doni ini ngambil, kalau dilihat dari sisi kebebasannya, mencoba hal baru, menentukan pilihan, mandiri, kira-kira apa? Mengendalikan. Dia bisa mengendalikan teman-temannya. Ya. Oke, supaya Bapak Ibu lebih masuk ya. Di sini, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah, menangis dan mengadu sama ibunya. Kalau dia benci sama bu gurunya, sama Ibu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Nah, bila Anda dalam posisi Ibu Rani, mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan? Nah, misal nih, ketika pulang nih, siapa namanya ini? Si Dinda ini jawabnya gini ketika ditanya, kok kamu nangis? Nih, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi? Kebutuhan? Kesenangan. Kita cek ya. Saya dari sana cek, ini agak susah pakai ini. Ya, kebutuhan kesenangan. Nggak boleh nyanyi waktu di kelas karena di kelas harus diam. Saya bosan, saya pengen main-main, saya pengen senang-senang. Nah, sekarang kalau yang kedua, ibu guru tidak menyataku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Perhatian. Apa berarti? Rasa kasih sayang. Iya. Jadi anak itu ingin dipuji, kasih sayang dan rasa diterima. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Kalau dia jawabannya gini, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa dari 5 tadi? Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang atau diterima, kesenangan, penguasaan, atau kebebasan? Kebebasan? Bebas. Kebebasan. Dia mau belajar yang baru sesuai maunya dia. Dia ingin bebas sesuai dengan, oh saya tuh maunya belajarnya begini bu, saya nggak mau begitu. Tapi ibu gurunya, ya begitu aja. Berarti so anak itu ya. Nah ini yang saya tunggu dari tadi loh, suaranya Bu Haji. Iya, Pak. Sabar Pak. Ini selesai. Ini masih sisa jauh ya. Ya. Nah selanjutnya, aku sebel gambarku nggak rapi, malah ibu guru nunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang ingin dia penuhi? Yang terakhir, aku sebel gambarku nggak. Jadi dia pulang nangis, terus dia cerita sama ibunya, aku sebel gambarku nggak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku. Penguasaan, kesenangan, kebebasan, rasa kasih sayang,
Dan diterima atau kebutuhan hidup? Kalau kebutuhan hidup enggak ya? Diterima. Kasih sayang yang diterima? Penguasa. Jadi dia nggak mau kalau dia kelihatan tidak baik di depan teman-temannya. Dia tetap ingin dilihat baik karena dia ingin dianggap sama teman-temannya. Itu tadi. Dia mau kelihatan mewah. Nah, jadi ketika ditujukan yang nggak baik dari dia merasa kecewa seperti itu. Yang penting jangan BPO. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, ini kasus kedua. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan dia cara nyetir mobil. Setiap akhir pekan, Sabtu Minggu akhirnya dia nyetir mobil sampai akhirnya dia lancar. Ketika ibunya tanya nih ke Dimas, kenapa sih kok kamu ingin bisa nyetir mobil? Nah, kalau jawabannya Dimas seperti di bawah ini, kira-kira kebutuhan apa yang sedang dia penuhi? Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Penguasaan atau kebebasan? Perasaan. Kebebasan. Enggak, kebebasan. Apa ya? Penguasaan. Dia ingin berkuasa, saya ini keren. Tadi banget. Saya ini keren. Nah, bisa-bisa jalan-jalan naik mobil dengan teman-temannya. Pembualan. Lain bahasanya lagi. Kalau Pak Adi keren juga, Lambo. keren dia. Cewek. Keren Bu. Sama enak. Tapi Kasih sayang. sayang. Karena dia bisa ngajak teman-temannya untuk ikut sama dia. Jadi dia diterima sama teman-temannya. Butuh pengakuan. Butuh pengakuan. Lagi, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Terakhir menyetir mobil itu seru. Padi. Menyetir mobil itu seru. Kira-kira apa Padi? Kesenangan. Bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jawab kasih. Satu lagi rasa kasih sayang. Kenangan. Mati hanya Nyontek deh. Apa Padi? Padi yang beda. Betul. Beda. Kesenangan. Jadi dia bisa happy buat nyetir mobil. Oh, udah soal pada. Apa lagi? Ada lagi di bawahnya kalau pertanyaannya tuh misalnya Pak Adi senang mondar mandir di depan Nah. cewek-cewek. Nah, tuh jawabannya ada. Atau pujian. Atau kayak misalnya gini, kalau kita lagi ngobrol itu kan tiba-tiba ini misalnya saya ngobrol sama Bu Imah dari ujung ke ujung, terus tiba-tiba jadi nah, kira-kira kebutuhan apa itu? Pengakuan. Pengakuan. Penguasaan ya. Kecomaan. Tapi ingat Pak, ini semuanya kebutuhan. Ini butuh semua. Iya, dia butuh rasa diterima, ya kan? Dia butuh kuasa. Memang jadi kurang kasih sayang. Siapa nanya yang ini deh Bu? Sayang hanya leh untuk bawa. Ayo Bapak Ibu kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu saya lanjutkan ya untuk menyingkat waktu. Tadi itu kelima kebutuhan dasar manusia. Lalu kaitannya apa dengan motivasi perilaku manusia? Ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3. Dari pakar itu menyatakan ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Saya masuk ke kelas datang pagi supaya saya nggak ditegur, misalnya gitu. Kalau untuk yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya lagi saya datang pagi supaya saya dapat pujian. Ternyata motivasi ini kan kita dapat dari luar. Oh ya, nomor dari salon. Dan dekat-dekat. Karena terlalu dekat kayaknya. Ya. Ya, motivasi perilaku manusia ini didapatkan dari luar. Jadi karena takut dihukum atau karena dia menginginkan imbalan, apakah itu dalam bentuk benda atau dalam bentuk
uang. Nah, sedangkan motivasi internal itu dari dalam diri. Jadi memang dia ini melakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang dia miliki. Nilai kebajikannya apa? Yang tadi yang sudah kita bahas di awal. Berakhlak mulia, kemudian lagi sopan santun, seperti itu. Nah, dalam motivasi internal dan eksternal tadi itu ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu dia terlaksana secara tiba-tiba. Misal datang telat, tiba-tiba dihukum lari keliling lapangan. Atau misalnya lagi ketika dia nggak bawa tugas, disuruh berdiri di depan kelas. Nah, itu hukuman. Hanya memang hukuman ini bersifatnya satu arah dari guru saja. Dan murid menerima hukuman itu biasanya dia merasa seperti dikecewakan, seperti itu. Ada rasa tersakiti, ada rasa malu, itu kalau dalam bentuk hukuman. Nah, selain hukuman, sebetulnya yang lebih baik adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Untuk menyadarkan si anak bahwa ketika saya melakukan A, akan ada akibat yang saya terima, seperti itu. Dan kalau konsekuensi ini sudah terencana, misal aturan sekolah pakai seragam sesuai jadwal. Kalau dia tidak pakai seragam sesuai jadwal, konsekuensinya apa? Dia harus pulang berganti baju misalnya, atau dia harus mengambil atau diantar, misal bajunya diantar, seperti itu. Itu konsekuensi. Atau lagi misalnya anak itu datang terlambat 10 menit, otomatis kan dia akan ketinggalan pelajaran selama 10 menit. Konsekuensinya bagaimana? Misal dia tinggal di kelas ketika istirahat, jadi teman-temannya istirahat tapi dia bertahan 10 menit karena dia terlambat itu tadi. Nah, yang selanjutnya restitusi. Nah, restitusi ini yang ingin kita tuju untuk bisa menumbuhkan motivasi internal itu tadi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat tahu dan memperbaiki kesalahannya. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif, kerjasama bagi murid untuk membantu mencari solusi dari masalahnya. Seperti itu. Saya punya permainan Bapak Ibu. Sebentar kita mau menentukan apakah dia konsekuensi atau hukuman. Ada. Pasangan enggak? Enggak. Ini pakai HP masing-masing. Ini pakai HP masing-masing. Sekarang saya tanya dulu. Kalau misalnya ada anak itu tidak mengerjakan tugas, kemudian si guru ini nyuruh si anak berdiri di depan kelas, kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada anak nih, misal saya nih anak murid Pak Adi, saya nggak ngerjain tugas. Saya datang ditagih tugasnya nggak dikerjakan. Terus Pak Adi ini kasih ke saya untuk berdiri di depan kelas angkat satu kaki. Apa? Hukuman. Kenapa dia termasuk hukuman, Pak? Ya pengen mau hukum aja. Mana dapat dijelaskan kan? Kenapa kira-kira Pak Bapak bisa menyebut itu sebagai hukuman? Pengen ngehukum aja gitu. Pengen aja. Pengen aja. Karena Siswa itu peserta individu sudah melakukan kesalahan. Tapi kan yang kita tahu tadi kalau hukuman tadi itu akan menyakiti dan dia akan dia akan nurut jadi itu aja di saat itu saja. Tapi besoknya lagi tidak menutup kemungkinan dia untuk tetap tidak mengerjakan. Iya, yang diulangi. Ya, itu. Dan kalau hukuman itu biasanya dia mendadak, tiba-tiba. Misalnya gurunya lagi jengkel suruh berdiri, tapi kalau gurunya nggak lagi jengkel, ya sudah nggak apa-apa. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau konsekuensi itu tadi, jadi ketika si anak tidak mengerjakan tugas itu, kita kasih sebagai pembelajaran buat dia. Kalau kamu tidak melakukan A, kamu akan mendapatkan akibatnya B misalnya. Misal konsekuensinya ketika dia tidak mengerjakan tugas, dia harus mengerjakan di jam istirahat. Itu sebagai konsekuensi. Nah, sekarang kita main game. Kita membedakan mana itu konsekuensi dan mana itu hukuman. Saya, Bapak Ibu boleh buka di grup. Kuisis. Atau mau pakai scan barcode juga boleh. Siap. Scan barcode.
Bisa. Boleh maju Bapak Ibu kalau mau scan barcode. Google Chrome adalah Google. Apa digoceng besok biar tahu. Nih, lanjut nih. Iya. Bisa? Oh, bisa. Ya, di sampingnya speaker mananya Bu? Lanjutkan. Belum diantar. Hah? Belum diantar. Ini belum Chrome. Terus yang mana nih? Nah, ada Google Lens. Ini kamera. Barcode. Pakai Google Lens di sampingnya speaker. Mana, Mas? Kelas juga. Ini kamera. Nah, di samping speaker. Di samping speaker. Oh, betul. Jadi tidak masukkan kode-kode lagi kalau ada. Ya, terus di enter. Terus siapa? Untuk nah, itu. Tadi sharingnya. Kalau udah punya dah keren. Sharingnya. Sharingnya bisa. Jadi share dengan. Nggak bisa. Itu loh. Ada kok share di Join tadi, Bu. Nah, sini. Join kode aja. Kita keluar, nih, keluar. Selesai. Siapa nih? Saling. Repot-repot kita. Kok nggak pakai nama beneran? Nggak usah pakai nama beneran juga. Aku juga enggak. Aku cari lihat di situ. Ya, sudah nama bener kan aku lagi. Adi. Iya. Woi, Adi. Kalau usah nggak bisa. Malah hati lu. Marah sama mama ini. Aduh, Mami. Orang sudah pilih ya. Ini dengar cara mama. Ya, Bu. Ini loh. Ya, Bapak Ibu Bapak peserta Bapak Ibu. Ada gitu. Aku udah ada sinyal. Tuh. Tiga peserta. Siapa itu? Bu Julisa. Manusia tidak punya otak ternyata. Nah, bisa keluar. Sabar. Iya, sudah. Udah mulai. Satu. Ke. Ya, siapa? Ya. Ya, di sini memang saya ini hanya apa namanya, yang betul semua, jadi tidak cepat-cepatan. Jadi yang di sini yang betul semua Bu Ila, kemudian Pak Edison, Bu Imah, Bu Haji, Bu Julisa, Bu Yana. Pak Rusli tidak masuk karena nggak ada sinyal ya. Oke, kita Ya, akhiri. paketnya habis. Nggak ada sinyal. Kalau hilang sinyal kan semua hilang. Pakai Excel lagi. Saya nggak masuk tuh. Nah, ini dari waktu. Ini kalau dari waktu. Perempuan tidak punya jagung. Juara satu dong. Oke. Dan perempuan tidak punya jagung. Kadang-kadang ada jagung. 1:sekian ya. Oke, ya kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Karena dia tidak ada korelasinya antara terlambat dengan menulis itu tadi ya. Jadi ketika dikasih hukuman itu anak itu tidak akan jerak, kan hanya menulis saja seperti itu. Yang benar apa, Pak? Yang benar itu adalah hukuman tadi sih. Oh, konsekuensinya kira-kira apa konsekuensi yang sesuai ketika dia terlambat? Ada masukan? Mungkin misalnya tadi kalau yang tadi contoh pertama, misalnya dia terlambat 10 menit, dia tetap tinggal di kelas 10 menit, mengurangi jam istirahatnya seperti itu. Pancasila mungkin di depan kelas. Membaca? Pancasila di kelas di depan kelas. Nah, kalau membaca Pancasila dengan kelas di depan kelas, kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Belum menjadi konsekuensi. Oh, Nah, misal dia belajar di depan kelas. Jadi besok lagi dia tidak, tapi dia tetap mengikuti pembelajaran.
Dia tetap mengikuti pembelajaran, tapi konsekuensinya adalah dia berada di depan kelas. Seperti itu. Pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sama ya, ini sama-sama terlambat. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Konsekuensi. Karena dia yang membuat coretannya, dia juga yang harus membersihkannya. Next. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kira-kira konsekuensinya apa yang bisa kita berikan? Tidak membawa masker ke sekolah, misalnya waktu itu zaman COVID misalnya gitu kan. Tidak membawa masker. Kira-kira konsekuensinya apa? Jaga jarak. Jaga jarak. Selain itu? Tapi kalau udah nyampe di sekolah, masa yang kita suruh ulang lagi? Nah, suruh ngambil masker atau suruh beli masker. Kalau nggak ada uang, cari yang kain. Nah, bisa pakai sprayer kayak pakai motor gitu kan? Nah, bisa gitu. Pinjam, Bu, pinjam. Nah, atau pinjam temannya, bukan pinjam sih, lebih ke saya ya bisa minta kalau temannya mau memberi, tapi kalau temannya mau tidak mau memberi, bisa kita tukar. Oke. Jadi menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi atau hubungan? Konsekuensi, karena dia sudah mencoret diri temannya. Next. Kotak merah. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kira-kira konsekuensinya apa? Yang bisa membuat dia, oh ya, saya tidak, ketika pembelajaran saya tidak boleh mengobrol. Kira-kira dikeluarkan? Lalu belajar dari luar, oke bisa. Atau dipisahkan, posisinya dipisahkan, misalnya bisa duduknya jadi di pojokan atau justru malah di depan guru. Itu bisa. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, karena satu tidak ada korelasinya, kedua itu akan memberikan rasa kecewa di dalam diri siswa. Konsekuensinya bisa kita tadi misalnya suruh nganterin kah, gitu kan? Atau misalnya ya dia beristirahat hanya di dalam kelas, misal mau jajan bisa dari temannya atau seperti apa. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Konsekuensinya bisa diganti dengan dia mengerjakan pertanyaan yang lain atau bertanya dengan temannya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi. Menghafal dan menjawab soal perkalian matematika karena tidak mengerjakan tugas matematika. Konsekuensi. Oke, sampai sini cukup ya Bapak Ibu konsekuensi dengan hukuman. Nah, harapannya kita bisa mengurangi hukuman, menggantikannya dengan konsekuensi supaya anak bisa belajar. Next. Oke, ini ada lagi motivasi perilaku manusia. Ibu Anita wali kelas 1A mengalami kesulitan. Murid-murid selalu berebut untuk masuk kelasnya sehingga Bu Anita membutuhkan waktu cukup lama untuk menertibkan murid-murid. Bu Anita berpikir dan dia memutuskan untuk menggunakan stiker bintang ketika mau masuk kelas. Nah, siapa yang masuk kelas bisa dengan tertib dapat stiker bintang. Anak-anak bersemangat. Itu berjalan cukup lama sampai satu hari akhirnya Bu Anita tidak masuk ke sekolah karena sakit, digantikan oleh guru yang lain. Nah, ketika ketemu dengan guru yang lain, kira-kira anak itu tertib atau enggak? Anak itu tidak tertib. Kira-kira kenapa? Karena beda. Satu, karena beda perlakuan. Dan penghargaan, ketika dia dapat penghargaan, dia tertib. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan penghargaan itu, dia tidak tertib lagi. Berpikirnya, saya kan gak dapat apa-apa, jadi masuk kedudukan, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah penghargaan. Dan ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek, anak itu nurut, tapi ketika sudah terlalu lama, akhirnya anak itu bosan dengan hadiah yang itu saja. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif.
Kenapa dia tidak efektif? Yaitu tadi, karena dia bertahan hanya sebentar, kemudian merusak hubungan. Si A ini dapat hadiah, si B ini nggak dapat. Akhirnya timbul rasa iri, ya kan? Akhirnya bersaing, kecemburuan sosial, merusak hubungan yang harusnya bisa baik-baik saja karena rasa iri tadi dia menjadi tidak baik. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Berdasarkan riset, ketika anak yang dikasih penghargaan, dia akan berekspektasi dengan penghargaan, sehingga hasil kerjanya tidak maksimal. Berbeda dengan anak yang tidak mendapat penghargaan, dia akan fokus dengan pekerjaannya, tidak memikirkan yang lain, sehingga apa yang dia kerjakan menjadi lebih maksimal. Begitu pula dengan penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Karena ternyata penghargaan ini kalau kita telah lebih lanjut lagi, dia itu hanya bertahan sebentar. Ketika penghargaan itu hilang atau misalnya dapat terus, lama-lama kan bosan. Akhirnya penghargaan itu akan dianggap menjadi seperti sepele, seperti itu. Next, restitusi. Nah, seperti yang tadi sudah di awal itu, restitusi itu proses kolaboratif supaya anak itu bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan bukan tawaran, merupakan tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, nilai apa yang saya miliki, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Seperti tadi misal Doni itu merebut, jadi sebenarnya kebutuhan apa yang dia inginkan. Nah, itu kita kolaborasikan supaya anak itu sadar, oh saya sebenarnya ingin ini, lalu saya harus bersikap bagaimana. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakannya, dan restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang langsung secara tidak langsung atau langsung atau tidak langsung ibu-ibu melakukannya, bapak ibu melakukannya. Yang pertama adalah penghukum. Jadi di sini kita bersikap sebagai penghukum. Ketika anak melakukan kesalahan, kita kasih hukuman. Kemudian lagi sebagai teman, sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, dan terakhir manajer. 5 posisi ini seringkali kita lakukan. 5 posisi ini seringkali kita lakukan dan tidak salah ketika kita melakukan itu selama disesuaikan dengan kondisinya. Misal seperti tadi pagi Bu Yana, mau tidak mau anak itu dihukum, kenapa disuruh berkali-kali melakukan itu seperti itu. Nah, tetapi kita juga menuju kepada posisi sebagai manajer supaya si anak ini tidak hanya takut dengan hukuman, tapi timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah, seperti apa 5 posisi kontrol guru? Contohnya dalam kasus siswa tidak membawa buku sesuai jadwal. Penghukum itu seperti apa? Berdiri di depan kelas. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, kalimatnya bisa berupa seperti ini. Sudah berkali-kali ibu ingatkan, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, dia ini guru ini bersikap sebagai temannya si anak. Gitu. Mungkin kan dalam kondisi tertentu kita harus menempatkan diri sebagai temannya. Tidak selalu sebagai penghukum atau tidak selalu sebagai pembuat rasa ini pembuat rasa bersalah. Yang teman ada lagi. Kali ini ibu maafkan, lain kali jangan diulangi lagi. Ayo dong bantu ibu. Nah, ini posisi kita sebagai teman. Nah, yang ini posisi kita sebagai pemantau. Hanya melihat saja. Kamu sudah berapa kali melakukan pelanggaran? Konsekuensinya apa? Ibu catat ya, supaya kamu tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau sebagai pemantau. Nah, terakhir adalah sebagai manajer. Ini yang kita harapkan untuk bisa menanamkan motivasi internal dari dalam diri siswa. Jadi kita tanya, kamu tahu apa kesalahannya? Dia jawab. Lalu, kamu akan mengulanginya lagi tidak? Agar supaya apa kita lakukan pertanyaan ini? Supaya itu menggali si anak, kemudian menumbuhkan si anak itu bisa menanamkan bisa melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang dia miliki. Nah, di sini saya ada beberapa contoh kalimat. Ada beberapa contoh kalimat. Mari kita tentukan kira-kira dia posisi kontrol gurunya sebagai apa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa? Apakah guru? Apakah teman, penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, atau
Apa tadi? Oh, ini pemantau. Teman, saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Membuat rasa bersalah supaya si anak ini merasa bersalah. Jadi dia pakai bahasa yang saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu sudah mengecewakan ibu berkali-kali. Nah, misalnya seperti itu. Kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, teman, atau penghukum? Penghukum. Kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu sebagai teman. Kamu tidak akan mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Apa kira-kira? Kamu tidak akan mendapatkan nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Teman, penghukum, pemantau. Kamu tidak mengerjakan, kamu nggak dapat nilai. Asyik plus buat pagi. Pemantau. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa ini? Kira-kira posisi kontrol dirinya di mana? Apa? Manajer. Sebagai manajer. Jadi menggali lebih lanjut si anak ini mengapa dia melakukan itu. Lalu kita ajak anak ini untuk apa namanya? Memikirkan tindakan dia selanjutnya ke depan supaya dia tidak melakukan hal itu lagi. Ya, manajer. Oke, ice breaking terakhir Bapak Ibu. Supaya nggak bosan. Ice breaking. Ice breaking. Ya, boleh berpasangan lagi, tapi kita bikin di sini. Kita di sini berpasangan. Ayo berpasangan. Di sini, di sini Bapak Ibu. Kita berbaris. Bawa satu pulpen. Nih. Ya, belum dicoret sekali bersalah. Bawa satu pulpen. Banyak pulpen. Nah, bawa satu pulpen. Boleh berhadapan, berpasangan, berhadapan, bikin barisan. Boleh geser dulu. Bu Siska. Bu Ila, Bu Anu. Nah, sini bikin baris. Jadi baris pertama sebelah sana, baris kedua sebelah sini. Kalian hadapan Kak? Sini, Bu sini. Jangan dekat-dekat. Satu aja. Nah, pulpennya taruh di sini. Agak mundur sedikit. Mundur sedikit. Di sini berhadapan. Di sini berbaris. Ulah kasih ya. Oh, ulah. Oke. Ya, sini Bu. Sini Bu. Ya, boleh. Hati-hati aja gitu. Sini Bu. Oke, siap? Oke, ya. Awas tabrak tuh. Kasih agak jarak. Oke, nanti saya akan sebutkan nama-nama buah. Kalau saya bilang mangga, lompat ke depan. Ya. Kalau saya bilang apel, lompat ke belakang. Mangga, apel. Kalau saya bilang jeruk, diam. Kalau saya bilang jeruk, diam. Jadi mangga, lompat, apel, jeruk, diam. Kalau saya bilang duren, cepet-cepet. Yang kalah? Nyanyi. Ya, nanti ini. Nanti yang kalah? Oke, nanti yang kalah kasih ini. Yang kalah kasih pesan dan pesan. Oke? Siap? Ya. Kita coba sekali ya. Mangga maju, apel mundur, jeruk diam, duren rebutan. Yang kalah rebutan. Yang kalah nanti kasih kesan-kesan terakhir ya. Siap? Mangga. Ayo, kita sudah mulai. Belum. Apel mundur. Mangga, jeruk, apel, durian.
kasih kesadaran saja. Oke, siap. Oke, terima kasih. Baik, kembali. Kasih aplaus dulu. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Oh, Wima. Ini belum ada itu dimatiin. Udah kan? Ini Sudah. Saya matikan ya. Iya, takutnya dia connect ke sana lagi. Ekornya. Ada sudah connect. Sini ada ya, jangan. Nah, Apa sih kedua terakhir ya Bapak Ibu? Mungkin saya lebih cepat aja ya. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kira-kira kenapa keyakinan bukan peraturan? Kenapa nyebutnya keyakinan kelas bukan peraturan? Ya, agar yakin aja. Agar yakin aja. Ya, kalau keyakinan Kalau kelas peraturan nanti peraturan dibuat itu untuk dilanggar. ya, memang ya. Ya, banyak yang seperti itu ya. Keyakinan dibuat untuk peraturan dibuat untuk dilanggar. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan itu dia biasanya sudah ada. Seperti misalnya di sekolah nih, peraturan sekolah pakai seragam, kemudian masuk jam sekian, kemudian lagi pakai apa sesuai jadwal dan lain sebagainya ya. Itu anak-anak tidak diajak untuk membuat peraturan itu. Jadi anak-anak melakukan saja peraturan yang ada, tetapi dia tidak dijelaskan mengenai tujuannya apa sih melakukan itu. Nah, maka kenapa diganti dengan keyakinan? Kalau keyakinan itu berarti kita buat sama-sama, anak-anak itu tahu tujuannya mau ngapain dari kita membuat keyakinan itu. Misalnya seperti ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Apa kira-kira? Kenapa ada peraturan menggunakan helm? Melindungi untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita punya aturan menggunakan seragam sesuai jadwal? Biar rapi, tertib, disiplin, ya kan? Nah, mungkin jawabannya adalah ketertiban dan atau kedisiplinan. Keselamatan, kedisiplinan, ketertiban inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi kita tahu dan dituliskan. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi orang itu dari dalam. Jadi kalau dia tahu nih pakai helm itu untuk keselamatan, jadi dia ketika berkendara akan pakai helm. Tapi kalau pakai helm itu cuma sebuah aturan, nah itu bisa dilakukan, bisa juga tidak. Karena dia tidak tahu tujuannya helm itu buat apa. Nah, seperti itu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Murid-murid juga demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami apa arti dari peraturan yang dikasih itu tadi. Apa nilai kebajikan yang dituju dari peraturan itu tadi. Nah, makanya kita sekarang ini mungkin Bapak Ibu sering lihat di internet, di TikTok dan lain sebagainya, pembentukan keyakinan kelas. Makanya kenapa pembentukan keyakinan kelas bukan peraturan? Agar anak-anak itu menyadari, oh kami ini tertib di kelas itu tujuannya supaya lebih fokus dalam belajar, misal seperti itu. Oh kita ini pakai seragam ini supaya lebih disiplin, tanggung jawab. Oh kita ini apalagi misalnya makan di luar kelas, nggak boleh makan di dalam kelas itu supaya kelasnya bersih. Masuk kelas ketika istirahat itu baunya nggak macam-macam, misalnya gitu, supaya kita lebih fokus. Nah keyakinan kelas ini bersifat abstrak, pernyataan universal menggunakan kalimat positif. Jadi tidak boleh makan di
di kelas, tidak boleh lari-lari di dalam kelas, misalnya gitu. Jadi kita ganti dalam bentuk kalimat positif. Saat istirahat makan di luar kelas. Di kelas berjalan pelan-pelan atau berbicara dengan teman secara perlahan. Nah, seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau terlalu banyak pasti dia kan lupa. Kita ambil inti-intinya saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Karena pasti satu kelas dengan kelas yang lainnya pasti berbeda. Misal kelas 6 dengan kelas 1 karena jarak rentangnya usianya pasti akan berbeda dengan keyakinan kelasnya. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan itu. Supaya apa? Supaya tertanam dalam diri siswa. Nah, langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama menuliskan peraturan yang ada. Misal di kelas ini kita tuliskan peraturannya. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh harus mengerjakan tugas misalnya lagi, atau tidak boleh menggunakan seragam macam-macam misalnya gitu, tidak boleh menggunakan sepatu warna-warni misalnya. Nah, itu peraturannya. Lalu kita rubah menjadi kalimat positif, menggunakan sepatu berwarna hitam, makan saat istirahat di luar kelas, menggunakan seragam sesuai jadwal. Nah, itu. Jadi kita buat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian menyarikan nilai-nilai yang sesuai dengan peraturan tersebut. Misalnya lagi tadi, makan di luar kelas saat istirahat, kemudian lagi memakai seragam sesuai jadwal, kemudian lagi memakai sepatu berwarna hitam. Kira-kira nilai apa yang ingin diambil atau ingin ditanamkan ke anak? Kebinekaan kebalikan. Apa Bu? Kedisiplinan. Jadi kita mau itu kedisiplinannya supaya anak-anak ini tertanam sikap disiplinnya. Dan itu ada anak-anak. Iya sama saya. Ya. Berhubung kelasnya beda harus beda Pak. Ya. Jadi itu yang ingin ditanamkan adalah kedisiplinannya, dan itu dituangkan atau dilakukan dalam berbagai tindakan. Seperti tadi makan di luar, jalan di kelas pelan-pelan, kemudian lagi pakai seragam sesuai jadwal, seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan pendalaman untuk nilai-nilai yang kita yakini tadi, dan terakhir menetapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah ditetapkan itu dibuat dalam bentuk boleh spanduk atau misalnya lagi kita print, kita pajang di kelas. Supaya apa? Supaya anak membaca terus dan menanamkan dalam dirinya bahwa keyakinan itulah yang kita miliki dan akan kita lakukan terus-menerus. Seperti itu. Boleh bertanya Bu Adel? Seputaran tadi boleh bertanya. Boleh Bu? Sedikit saja. Ya. Nanti dikit aja. Ini Bu Adel, saya punya siswa dulu ya. Sekarang anaknya sudah besar, sekarang sudah nyetir mobil. Anda usah aja pakai mic. Iya. Suara aku terlalu merdu. Jadi sekarang udah besar, udah nyetir mobil sendiri, ya mobil orang lah ya, intinya dia kerjaannya sekarang gitu. Anak itu sering saya marahi, gitu kan. Ya tadi buat dia biar jadi anak yang disiplin sih, intinya tujuannya di situ. Apakah mungkin cara saya salah atau anak itu juga bosan selalu saya marahin? Pasti selalu saya tegur gitu Pak Den. Intinya saya tegur karena saya ingin dia lebih baik kan seperti itu. Tapi semenjak dia udah besar nih kan, ketemu saya dia nggak negur. Suami saya dia tegur, gitu. Berarti dia nggak suka sama saya kan? Gitu ya Pak Den ya? Kemungkinan besar seperti itu karena suami saya kan ditegur sama kamu nih di jalan barengan gitu ya. Gitu. Ya. Saya ada tadi Bu, enggak. Berarti dia merasa kesal atau seperti apa? Banyak faktor mungkin ya untuk itu ya. Sebenarnya kan pada dasarnya tujuan kita adalah ingin menanamkan kebaikan dalam diri anak itu sendiri. Nah, untuk caranya seperti yang tadi, posisi kontrol itu tadi bisa dengan hukuman, bisa dengan sebagai teman, kemudian lagi sebagai pemantau dengan memberikan konsekuensi. Nah, terus lagi sebagai manajer, kemudian lagi satu lagi sebagai
pembuat rasa bersalah. Nah, mungkin yang dilakukan Bu Haji saat itu adalah memberi hukuman. Tidak ada hukuman. Oh, tidak ada hukuman. Saya sering ngomel aja. Sering ditegur. Sering saya tegur aja. Ya. Kalau cubit apa-apa itu tidak ada. Ya. Mulut saya aja yang selalu berbusa itu. Ya. Sering ngomel aja, sering marahin. Ya, jadi sering mengingatkan lah ya intinya. Ya. Sering mengingatkan intinya, lalu sekarang sudah besar berefek pada Bu Haji seperti dicuekin. Iya, kayaknya dia kesal kah? Nah. Atau gimana ya kan? Banyak alasan. Bisa jadi mungkin dia kesal atau merasa kecewa dulunya pernah. Oh, saya pernah ditegur terus-terusan sama Bu Haji. Mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan sekarang ini dia sudah lebih sadar dan akhirnya dia merasa malu. Dulu saya diingatin tapi saya nggak nurut. Nah, sekarang sudah besar, ternyata harusnya saya itu sudah belajar nilai itu tuh dari dulu gitu. Jadi ketika ketemu nih kayak agak segan ketika Merasa bertemu. aku dia kayak marah dah sama saya. Kan dia juga nggak saya naikkan kelas pada waktu itu. Karena memang kemampuannya ya kan. Karena memang dulu belum ada namanya anak itu harus naik kelas. Dulu kan belum ada. Jadi anak saya pribadi pun Bu, saya pernah tekankan sama gurunya kalau memang anak saya belum bisa jangan dinaikkan gitu. Biar dia pendapatan naik lagi kelas tertinggi kan lebih sulit menerima pelajaran. Kalau anak saya pribadi saya gitukan sama guru yang lain. Nah itulah tujuan saya biar anak itu tidak naik kelas, biar dia bisa lagi lebih baik lagi. Gitu. Nah, mungkin di situ juga mungkin ada jenjangnya ya. Ya mungkin bisa jadi itu, tapi ya tadi karena kita sendiri tidak menanyakan secara langsung kan bagaimana, jadi kita tidak ibaratnya kita hanya menerka-nerka. Kira-kira orang ini kenapa sih? Kira-kira dia kenapa sih? Nah, jadi banyak bayangannya gitu kan. Nah, itu tadi mungkin karena banyak hal itu tadi sehingga kita menerka-nerka. Bisa jadi dia karena malu, bisa jadi punya rasa kecewa dulunya seperti itu kan. Atau itu tadi karena sekarang ini dia sudah lebih menyadari juga seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya Bu Haji. Iya, soalnya saya nggak enak kok anak tidak negur gitu kan, cuek gitu. Atau mungkin dari Bu Haji bisa memulai untuk menegur dia. Ih, gengsi. Gengsi lah. Karena harusnya memang yang lebih mudah kan menegur yang lebih muda ya. Seharusnya juga kita bikin. Iya. Jangan, saya coba lah nanti kalau ketemu saya Nah, coba. siapa tahu ditegur, nah siapa tahu dia bisa curhat gitu kan. Ya Bu sebenarnya saya tuh gini. Nah, kita cari jalan. Oke, next nanti ini silakan Bapak Ibu bisa membuat keyakinan di kelasnya. Kalau yang belum, kalau yang sudah, silakan diingatkan kembali untuk melaksanakan keyakinan kelasnya itu. Nah, terakhir adalah segitiga restitusi. Merupakan suatu proses dialog antara guru dan murid untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, dan ini segitiga restitusi ini ketika guru berada di posisi manajer. Ketika guru berada di posisi manajer, menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas itu? Nah, yang kedua menanyakan yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi ini? Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan itu untuk menjadi orang yang sukses. Bahwa melakukan kesalahan itu adalah proses dari belajar. Kalau kita nggak salah, kita nggak tahu salahnya di mana dan baiknya seperti apa. Gitu. Nah, bahasanya seperti apa menstabilkan identitas? Nah, bahasa yang kita gunakan sebagai guru bisa seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi solusi dari permasalahan itu. Jadi, ini biasanya kita panggil anak yang melakukan kesalahan gitu kan, lalu kita ajak berdiskusi supaya dia bisa merefleksikan apa yang saya lakukan ini salah, di mana letak kesalahannya dan bagaimana perbaikannya. Sebenarnya di situ. Nah, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang tadi kita pelajari di awal. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu.
Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan masih banyak bahasa yang lain yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan si anak yang salah itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat memunculkan motivasi secara intrinsik atau dari dalam. Nah, kita kembalikan lagi. Apa keyakinan kelas yang kita punya? Nilai-nilai umum apa yang sudah kita sepakati? Apa bayangan kamu tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, disitulah nanti kita menanyakan lagi, kita gali lagi bagaimana cara si anak untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Itu. Nah, di sini saya ada contoh. Saya ada contoh Bapak Ibu, segitiga restitusi yang saya lakukan dengan anak kelas 6. Salah satu, hanya memang ini skripnya diatur ya. Skripnya saya atur untuk bisa menunjukkan segitiga restitusi ini tadi. Tapi sebenarnya secara tidak langsung Bapak Ibu juga mungkin sudah melakukan segitiga restitusi itu tadi. Nah, ini kasusnya adalah anak itu tidak memakai sepatu saat istirahat. Coba mendengar untuk apa mereka nanti dengaran? Menurutmu, kalau tidak menggunakan sepatu saat di luar kelas, apakah kira demikian di kelas kita? Yang ini saya melakukan segitiga restitusi hanya memang di sini kami menggunakan skrip. Jadi memang dirancang, disengaja untuk melakukan segitiga restitusi ini. Kalau secara langsung Bapak Ibu bisa langsung dilakukannya di kelas. Tanyakan kenapa dia melakukan kesalahan, apa alasannya dia melakukan kesalahan. Lalu nanti ke depannya kira-kira apa yang akan kemudian nilai apa yang telah dia langgar, supaya dia menyadari dulu, oh ya ternyata saya ini sudah melanggar nilai kesopanan misalnya, saya melanggar nilai kedisiplinan misalnya, atau misalnya saya melanggar nilai keamanan misalnya, seperti itu, saling menghormati atau toleransi seperti itu. Nah, baru kemudian kita gali lagi, kira-kira nanti ke depannya supaya kamu tidak melakukan itu, apa yang akan kamu lakukan. Nah, setelah itu kita ingatkan, kita tanamkan terus kepada anak itu supaya dia bisa melakukan nilai-nilai itu. Dan ternyata nilai toleransi itu kan tidak hanya misalnya nggak mau temenan sama si A, kan nggak hanya itu nilai toleransi. Banyak bentuk perilaku yang termasuk juga ke dalam nilai toleransi. Seperti itu. Itu Bapak Ibu dari saya. Kami pada kemana tuh pelajar tadi? Ibu sudah pulang. Oh. Sekarang tag videonya di akhir.
Baik, Untungnya nggak kedengaran pas Pak Adi lagi tidur. Oh, pas lagi tidurannya Pak. Ngorok. Iya kan? Hah? Enggak. mari kita berpraktik. Semoga nanti ke depannya Bapak Ibu kita semua bisa mempraktikkan segitiga restitusi itu untuk bisa menanamkan motivasi dari dalam diri anak untuk bersikap atau melakukan nilai-nilai kebaikan itu tadi. Oke, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok atau sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau bahasa kalimat yang kurang berkenan. Mungkin saya buka sedikit untuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, atau ada yang untuk sesi tanya jawab? Boleh dipersilakan? Belum ada? Tidak ada? Baik, kalau belum ada kita masuk ke yang terakhir ya Bapak Ibu, refleksi. Boleh kritikan dan masukan, pesan dan kesan. Nah, yang tadi kalah tadi silakan, boleh satu atau dua orang untuk menyingkat waktu. Perlu tambah kan? Oke, terima kasih Bu Adel. Setelah saya mendengar dari penjelasan terkait dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, artinya guru kan harus bisa memberikan perbedaan perlakuan terhadap siswa antara hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Nah, dari sini yang saya dapatkan yaitu bagaimana guru itu tidak serta-merta menghukum, tapi harus bisa memberikan arti dari yang efek untuk siswa tersebut. Ya, misalnya tadi hukuman, contohnya seperti Bodil jelaskan, restitusi contohnya seperti Bodil jelaskan, dan konsekuensi. Nah, baru ini saya sudah bisa membedakan. Biasanya kan kalau guru itu sudah bad mood, sudah emosi, keluar. Atau misalnya kita marah, misalnya nggak piket, kan kita hukum satu kelas itu ngapain. Nah, tapi seperti itu kan dampaknya nanti anak menjadi sakit hati, atau nanti anak menjadi memiliki misalnya dia merasa bersalah atau gimana, kan punya rasa yang membuat dia trauma. Nah, dari situ kita sadar ya bahwa budaya positif di lingkungan sekolah ini harus kita lakukan. Karena apa? Karena sekarang ini masih belum bisa kalau kita biarkan. Yang seperti tadi kebebasan, perhatian itu memang penting. Tapi hanya saja perlakuan yang perlu kita tekankan lagi. Mungkin itu saja Bu Adel, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang lain mungkin Bu Yana ada mau pesan lain? Yang lain Bapak Ibu? Pak Edisan kan? Kayak di sana ya? Banyak dia tadi. Wila? Wila. Cewek satu. Oke, sudah. Ayo kita sebutkan. Terima kasih Pak Rusli untuk masukannya. Dan itu tadi kesimpulannya adalah ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan, kita gali terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih yang dia butuhkan? Apa sih yang dia inginkan? Nah, baru kita lakukan penyelesaian terhadap masalah itu. Menjadi seorang penghukum, memposisikan diri sebagai seorang penghukum atau sebagai seorang pemantau itu tidak salah. Kita sesuaikan lagi dengan kondisi atau kebutuhannya. Misal sudah kita adakan restitusi, belum juga muncul. Satu kali sudah melakukan sesuatu kesalahan yang berlebihan, nah itu bisa jadi juga kita hukum. Tapi tetap dengan kita sampaikan tujuan dari penghukum itu apa, supaya jangan cuma dihukum ini aja, besok kalau gitu lagi berarti nggak apa-apa, kan cuma melakukan itu aja, misal begitu. Tapi kalau misalnya dia tahu nih tujuan, saya ini melakukan hukuman ini karena saya melakukan ini, saya tidak boleh melakukan itu karena apa, efeknya apa. Nah, seperti itu. Ya, itu saja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih atas partisipasi, dukungan atas kegiatan ini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu. Atau di Bapak Ibu ada yang mau kasih tambahan lagi?
Tidak ada cukup. Kalau tidak ada cukup saya akhiri dengan berdoa. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala sejenak. Kita tutup dengan doa dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, kita kasih aplaus buat kita semua.